Pertemuan kali ini masih dalam pembahasan kita mengenai guru tua Palu yang tentu masih diperjuangkan, digadang-gadang atau diusulkan menjadi pahlawan nasional. Nah, sekarang kita akan tinjau perjuangan nyata atau klaim historis belaka. Simak sampai dengan selesai video saya, dan ini tentu akan saya katakan dengan terang benderang agar kita paham tentang sejarah dan paham tentang lingkup apa yang saat ini sedang kita bicarakan. Nah, saudara-saudaraku, di mana akhir-akhir ini kita sebenarnya tidak sedang memperdebatkan jasa seorang ulama. Bukan itu yang kita perdebatkan. Apalagi menghina warisan keilmuan. Bukan pula itu tujuan kita. Kita sedang menguji satu klaim yang terus berulang. Karena pengajuan ini bukanlah yang pertama kali. Bahkan sudah berulang kali. Dan tetapi pengusulan ini terus dilakukan. Mungkin sampai dengan keinginan mereka yang mengajukan itu bisa terrealisasi atau dikabulkan. Perlu kita ketahui bahwa Al-Khairat adalah bagian dari barisan pejuang kemerdekaan Indonesia. Sebagai peneliti sejarah, saya bertanya, benarkah begitu? Ataukah ini hanyalah narasi internal yang dibangun belakangan saat organisasi ini ingin tampil di panggung kekuasaan? Ini menjadi pertanyaan besar tentu. Karena mengapa? Kronologi jelas tidak masuk akal. Fakta yang paling mendasar adalah Al-Khairat sebagai organisasi baru didirikan tahun 1947. Artinya, ia lahir 2 tahun setelah Indonesia merdeka. Di sini. Jadi kalau kalian ada yang mengklaim bukan tahun ini, nanti kita akan jelaskan. Karena ini yang paling familiar, yang paling nampak. Maka tidak mungkin kalau tahun 1947 ia ikut menyusun kemerdekaan, ikut perang mempertahankan republik, atau bagian dari laskar-laskar perjuangan. Karena tidak ada dicatat di dalam sejarah bahwa pendidikan atau organisasi atau pesantren Al-Khairat itu langsung secara fisik atau nyata itu melawan penjajah. Dan ini fakta sejarah yang tak bisa dibantah. Tidak ada memang yang menyebutkan itu. Kecuali kita memalsukannya. Kalaupun ada, ya jelas ini hanyalah klaim belaka. Karena jelas dokumen-dokumen negara itu ada. Setidak-tidaknya jejak digital, kesaksian, itu akan bersuara. Kemudian, ini yang menjadi poin. Adapun klaim sudah ada sejak 1930. Ini juga pada konten saya selanjutnya kemarin. Itu dimana bahwasanya mereka mengklaim 1930 itu sudah ada Al-Khairat. Dan saya mengatakan di dalam konten, ketika beliau datang ke Indonesia pada tahun tentunya 1901, sedangkan beliau itu lahir 1892, artinya bahkan beliau itu masih usia 9 tahun. Dan ada klaim dari mereka bahwasanya usia daripada guru tua atau Idrus bin Salim itu sudah berusia 17 tahun. Ya kalaupun memang betul 17 tahun itu pun, kalau beliau itu sudah memang artinya mempunyai kapasitas kualitas ilmu yang mumpuni di usia yang belia seperti itu pun masih dipertanyakan. Karena kita tahu sendiri, dulu orang-orang di masa penjajah, di tahun-tahun itu, orang belasan tahun itu masih bahkan ada yang permulaan mengenyam pendidikan, bukan seperti sekarang. 7 tahun, taruhlah 6 tahun, sudah bisa masuk sekolah. Dulu tidak. Perlu dipahami di situ konteks. Coba tanyakan pada orang-orang terdahulu. Bahkan mereka itu sudah akil baligh, sudah bujang gadis, baru mereka itu belajar. Terus hebat apa keilmuan seseorang ketika seusia 17 tahun sudah tentu melalang buana untuk siar dengan tentu mengatasnamakan dakwah. Ini tentu pertanyaan yang besar dan yang jelas ialah janggal. Nah, di mana ini seringkali pembelaan klaim ini mengatakan tapi guru tua sudah datang sejak tahun 1930-an. Bahkan saya katakan tadi, ada yang mengatakan tahun 1901. Kalaupun memang Al-Khairat itu didirikan tahun 1931, mana sejarahnya? Di mana ketika pahlawan-pahlawan Nusantara gugur di medan perang? Bahkan ada yang dipenjarakan, ada yang diintimidasi. Adakah laskar dari Al-Khairat atau guru tua sendiri mendapat ancaman-ancaman itu? Atau dari muridnya yang terbunuh di medan perang? Tidak ada. Tidak dicatat. Nah,
Berarti kehadiran personal, kalaupun memang betul guru tua itu adalah mendirikan sebuah yayasan pendidikan Al-Khairat 1931, itu adalah kehadiran personal beliau sendiri, bukan institusional. Guru tua datang ke Palu, mengajar, membuka madrasah kecil, berdakwah, itu belum bernama Al-Khairat. Belum dikenal nama itu. Ya jelas. Kalaupun memang sudah dikenal, itu sudah tercatat. Bagaimana sejarah mencatat pada tahun 1940 sebelum kemerdekaan, itu tercatat semua. Tidak akan mungkin Al-Khairat ini tidak terlihat atau tidak nampak. Bagaimana organisasi seperti Nahdlatul Ulama selalu dipantau oleh penjajah waktu itu. Di mana keberadaan Al-Khairat? Di mana keberadaan guru tua masa itu? Jadi belum ada struktur organisasi, belum ada cita-cita nasional di kala itu. Sama sepertinya banyak ulama di daerah lain. Mungkin ada di Palembang, mungkin ya di Sumatera, mungkin ada di Padang, mungkin ada di Lampung. Berdakwah di masa kolonial tidak otomatis berarti melawan penjajah. Banyak mereka mengajar pada waktu itu. Tapi semua pengajar, semua pendakwah, tidak semuanya angkat senjata. Mereka yang mempunyai mental baja, yang memang sudah benar-benar berani mati. Mereka yang mengangkat senjata, yang berjuang, sungguhan. Dan mereka tidak mengatasnamakan bahwa mereka itu berjuang. Nah, kalau semua guru ngaji di kampung yang buka madrasah sebelum tahun 1945 dianggap pejuang, maka ribuan pesantren lokal bisa klaim hal serupa dengan guru tua. Banyak. Kita butuh garis batas dalam hal ini. Dakwah bukan otomatis perjuangan kemerdekaan, kecuali ada unsur perlawanan yang nyata. Tentu dengan jalan fatwa jihad, seperti yang dilakukan Nahdlatul Ulama organisasinya, penangkapan, pengasingan, atau laskar yang dipimpin. Berarti organisasi itu memang sudah besar, memang betul-betul berkecimpung di dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, artinya kalau kita melihat dari ini, bahwasanya Al-Khairat ialah orang yang absen dari sejarah perlawanan nasional. Absen dari sejarah perlawanan nasional. Kalau tidak percaya, kita uji dari sisi keterlibatan Al-Khairat. Di mana? Yang pertama, tidak ada nama tokoh Al-Khairat dalam BPUPKI atau PPKI, itu tidak ada nama. Di dalam dokumen itu tidak ada nama tokoh dari Al-Khairat, apalagi guru tua. Yang kedua, tidak tercatat dalam laskar bersenjata seperti Hizbullah, Sabilillah, atau Pemuda Republik. Tidak ada. Tidak ditemukan dari Al-Khairat itu organisasi yang serupa yang saya sebutkan tadi. Tidak ada. Kemudian yang berikutnya, tidak ada bukti keterlibatan dalam diplomasi kemerdekaan atau konfrontasi dengan Belanda dan Jepang. Orang namanya berjuang terang-terangan, Pak, tidak dengan diam-diam. Jangan diklaim bahwasanya beliau mengajar, bahkan waktu itu mereka belajar dengan guru tua, dihadirkan satu persatu. Lah berapa muridnya guru tua? Kok bisa dengan menggilir santrinya, ngajinya perorangan, satu-satu, katanya ribuan, katanya ratusan. Apakah selesai satu hari? Apakah tidak sama saja beramai-ramai? Kalau itu terjadi, walaupun digilir, kalau memang murid guru tua waktu itu sudah mencapai ratusan bahkan ribuan, itu tidak akan mampu. Seberapa lama guru tua itu mengajar muridnya? Kok bisa menyelesaikan dalam waktu singkat? Jadi banyak pengklaiman seperti itu. Jadi ini tentu sangat berbeda dengan tokoh-tokoh lain, itu seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, di mana beliau ditangkap Jepang karena fatwa jihadnya. Jelas itu tercatat dalam sejarah. Kemudian ada Kiai Haji Wahid Hasyim, aktif di BPUPKI. Kemudian lagi ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, diawasi ketat Belanda karena Muhammadiyah dianggap punya potensi gerakan sosial politik. Dari sini lalu bagaimana dengan guru tua dan Al-Khairat? Dan tak ada catatan represif, tak ada data keterlibatan perlawanan. Maka bagaimana bisa disamakan dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian Kiai Dahlan, Kiai Ahmad Dahlan? Tidak bisa disamakan. Jadi ini jelas ialah hanya klaim belaka. Diklaim muncul belakangan, tentu ini ada simbol, artinya syarat adanya kepentingan. Ini kan miris. Kalau kita melihat apa yang mereka perjuangkan, itu terlihat. Tentu ada satu kepentingan yang terselubung. Justru yang mengganggu adalah ini klaim perjuangan Al-Khairat baru menjadi narasi dominan dalam 2 dekade terakhir, baru-baru ini. Mengapa itu tidak terdengar di masa tahun 1950 sampai dengan 1970-an? Kemana mereka dulu? Itu kan masih sangat dekat dengan perjuangan. Kok tidak terdengar mereka menuntut bahwa mereka adalah bagian dari pahlawan? Ada laskar mereka yang gugur di medan perang,
ada bukti umpamanya peluru yang nempel di bahu, kan seharusnya bisa ditunjukkan, dan itu masih baru dan itu mungkin bisa diterima. Kendati pun catatan itu menyusul, tapi itu kan tidak ada. Mengapa tidak disebut dalam dokumen negara? Pidato kenegaraan tidak menyebut, atau buku-buku sejarah nasional tidak disebut nama Guru Tua dan Al-Khairat, tidak ada. Dari sini apakah narasi ini baru tumbuh karena kebutuhan legitimasi politik dan sosial? Ini menjadi suatu pertanyaan. Ketika narasi sejarah digunakan untuk mencari posisi tawar di pemerintahan daerah, legislatif, atau alokasi dana keagamaan, maka itu bukan lagi fakta sejarah. Itu propaganda internal. Anda ingin hanya meraih keuntungan. Dan Anda berarti tidak menghargai di mana orang-orang terdahulu yang memang sudah betul-betul berdarah-darah. Ketika sekarang sudah merdeka, aman, Anda mengklaim bahwa diri Anda ialah seorang pahlawan. Ya sebetulnya ini hal yang tidak tentu objektif, karena Guru Tua sendiri itu sudah tiada. Yang menuntut ini adalah para muhibin-muhibinnya. Mungkin ada bagian puing-puing dari santrinya, yang mana mereka ini mengatasnamakan Guru Tua ini tidak kasihan. Kalau kita betul-betul Guru Tua itu ada, mungkin dia tidak ridho atas apa yang mereka klaim. Jadi mereka ini mengambil keuntungan dari orang yang sudah tidak ada. Nah, sahabat-sahabatku, kalau dari hal semacam ini, tentu bisa kita tinjau di mana dakwah pasca kemerdekaan tidak bisa diklaim sebagai perjuangan. Kalau kita melihat dari awal, di mana tahun 1947 Al-Khairat itu adalah baru ada catatan atau dikenal, maka dakwahnya artinya setelah kemerdekaan tidak bisa diklaim sebagai perjuangan. Sekali lagi, tentu kita hormatilah masalah dakwah, kita muliakan pengajaran Islam, tapi mari kita tidak campur adukan peran dakwah dan pendidikan setelah tentunya tahun 1945 adalah kontribusi keumatan, bukan perjuangan kemerdekaan. Jadi ini sudah kontribusi keumatan, bukan lagi perjuangan kemerdekaan. Kalau perjuangan kemerdekaan itu artinya sebelum tahun 1945. Kalau sekarang ini ya tentu hanya sebatas kontribusi keumatan. Mungkin adalah penghargaan sebagai pendidikan terbaik atau kontribusi tidak dengan kepahlawanan. Jalur itu ya berat bagi kalian tentu yang mengusulkan, ya setidaknya kalian pertimbangkan. Sama seperti membangun rumah sakit tahun 1950-an. Ini kalau kita ambil kiasnya, itu membantu bangsa, tapi bukan berarti ikut perang kemerdekaan. Maka jika Al-Khairat berjasa dalam pendidikan Islam di Indonesia Timur, itu sangat layak kita hormati. Tapi jika diklaim sebagai pejuang kemerdekaan, maka itu perlu dikaji ulang. Kaji lagi. Karena jelas catatan-catatan sejarah itu ada. Di mana orang-orang waktu itu sudah mahir baca tulis, sudah paham, tidak akan mungkin itu bisa tercecer. Nah, sahabat-sahabatku, tentu kita harus jujur pada sejarah. Sejarah bukan tentang memuaskan ego organisasi. Sejarah adalah tentang kebenaran, apa adanya, bukan apa maunya. Jadi kalau melihat dari tuntutan ini, ya maunya lolos, maunya diangkat jadi pahlawan, tapi kebenarannya tidak ada. Jika hari ini tentu kita biarkan semua klaim tanpa verifikasi, maka 10 tahun ke depan siapapun bisa mengaku pejuang. Bahkan yang baru lahir saat perang sudah usai. Ini lebih ngeri lagi, banyak akan menuntut. Terlebih dia memang asli pribumi Nusantara. Maka saya tentunya dalam hal ini katakan hormati peran Guru Tua dalam dakwah. Tapi jangan samakan itu dengan darah para syuhada kemerdekaan. Tidak sama, Pak. Perjuangan sejati tak butuh klaim, tak perlu pengakuan, karena ia tercatat oleh sejarah. Karena ini adalah nyata. Yang banyak klaim, ini biasanya yang paling minim peran. Makanya minim peran banyak klaimnya. Ini miris sekali tentunya bagi para kalian para habaib tentunya yang masih mati-matian memperjuangkan Guru Tua. Belum tentu pula Guru Tua itu menghendaki apa yang kalian inginkan. Maka kalian tidak sadar. Dengan ini, ya saya mengharaplah kepada orang-orang tentu yang masih memproses atau menindaklanjuti persoalan ini, kaji dengan teliti dan mendalam, ditimbang efek positif dan negatifnya, sehingga kegaduhan di seluruh Nusantara ini bisa diminimalisir. Karena mengapa? Masyarakat Indonesia ini paham, tahu, pintar-pintar mana yang layak dan mana yang tidak layak. Banyak sudah orang-orang yang diajukan sebagai pahlawan nasional yang lulus verifikasi, diakui seluruh masyarakat Nusantara. Akan tetapi beda halnya dengan Guru Tua.
Oleh karena itu, dalam hal ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan bagi kalian silahkan berkomentar yang baik, yang sopan, dan bijak. Kalaupun tentu apa yang kalian klaim masih merasa kuat, silahkan tunjukkan data bukti, dan tentu hal itu bisa diverifikasi. Demikian saya akhiri, salam akal sehat.